Aku masih ingat malam itu ketika ayahku menemukan catatan rahasia di kamar tidurku, surat cinta dari sahabat perempuanku yang lebih dari sekadar persahabatan. Dengan amarah membara, dia melemparku keluar rumah di usia 14 tahun, meninggalkanku sendirian di jalanan gelap Jakarta tanpa sepeser pun uang atau tempat berteduh. 10 tahun kemudian, aku kembali ke pintu rumah itu, memegang kunci properti yang kini menjadi milikku, sementara keluargaku yang dulu membuangku kini memohon ampun di hadapanku. Hujan deras mengguyur kota ketika aku melangkah keluar dari taksi, payung hitam di tangan tak cukup melindungi dari badai emosi yang bergolak di dada. Rumah besar di kawasan elite Menteng itu masih sama seperti dulu, dengan pagar besi tinggi dan taman yang rapi, tapi kali ini aku bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Aku, Aisyah, kini 24 tahun, telah berubah menjadi wanita mandiri yang membangun kerajaan kecilku sendiri di bidang teknologi startup. Tapi kenangan itu tetap menghantuiku, bagaimana ibuku hanya diam saja saat ayahku berteriak, "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari sini," anak sesat, dan adikku yang kecil menangis di sudut ruangan. Aku mengetuk pintu, jantung berdegup kencang. Pintu terbuka, dan di sana berdiri ibuku, wajahnya keriput lebih dari yang kuingat, matanya melebar melihatku. "Aisyah. Ya Allah, itu kamu," suaranya gemetar. Aku mengangguk dingin, tak ada pelukan hangat seperti dalam mimpi-mimpi burukku. Ayahku muncul dari belakang, tubuhnya lebih kurus, tapi tatapannya masih penuh kebencian yang tersisa. "Apa yang kau mau di sini?" tanyanya kasar. Aku mengeluarkan dokumen dari tas, surat kepemilikan rumah yang kubeli melalui lelang setelah bisnis keluarga mereka bangkrut karena korupsi ayahku yang terungkap. Flashback melintas di benakku. Setelah diusir, aku hidup di jalanan selama berbulan-bulan, tidur di emperan toko, mencari makanan dari sampah. Seorang bibi baik hati dari panti asuhan menemukanku dan membawaku ke sana. Di panti itu, aku belajar keras, mendapat beasiswa sekolah, dan bertemu dengan orang-orang yang membuka mataku tentang identitasku. Aku adalah lesbian, dan itu bukan dosa seperti yang diajarkan keluargaku yang konservatif. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang ketat, membuatku merasa seperti orang buangan. Aku sembunyikan perasaanku fokus pada pendidikan, sampai lulus universitas dengan gelar IT. Sekarang, di depan mereka, aku berkata, rumah ini milikku sekarang. Kalian punya waktu seminggu untuk pindah. Ibu menangis, jatuh ke lututnya, "Maafkan kami, Nak. Kami salah. Ayahmu sakit, kami tak punya apa-apa lagi." Ayahku marah, "Kau balas dendam. Kau yang salah dulu." Debat itu memanas, mengingatkanku pada konflik internal yang pernah kualami, apakah aku harus memaafkan mereka yang menyakitiku, atau membiarkan mereka merasakan pahitnya penolakan seperti yang kuderita. Malam itu aku menginap di hotel terdekat, pikiranku bergulat. Telepon berdering, nomor tak dikenal. "Aisyah. Ini Nadia." Suara itu hangat dan familiar, membuat hatiku tenang. Nadia adalah cintaku, wanita yang kutemui 5 tahun lalu di sebuah konferensi startup di Bandung. Dia 25 tahun, seorang pengacara hak asasi manusia, dengan senyum yang bisa melelehkan es di hatiku. Kami bertemu saat aku presentasi tentang aplikasi inklusi untuk komunitas LGBT, dan dia mendekatiku setelahnya, "Ide brilian. Tapi di Indonesia, ini berisiko." Dari situ, hubungan kami berkembang penuh rahasia karena tekanan sosial. Nadia mendengarkan ceritaku melalui telepon, "Kau tak perlu balas dendam, sayang. Tapi jangan biarkan mereka menyakitimu lagi." Aku setuju, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah, menemui adikku, Rina, yang kini 18 tahun. Dia memelukku erat, "Kak, aku rindu kamu. Maafkan aku karena diam saja dulu."
Kami bicara panjang, Rina cerita bagaimana keluarga hancur setelah kepergianku, ayah terlibat skandal, ibu depresi, dan dia sendiri berjuang dengan identitasnya sendiri, curiga dia juga seperti aku. Konflik mulai memuncak ketika ayahku menolak pindah, mengancam akan melapor polisi atas pembelian ilegal. Aku tahu itu omong kosong, tapi itu memicu perdebatan etis dalam diriku, apakah aku sedang menjadi monster seperti dia. Nadia datang ke Jakarta untuk mendukungku, kami bertemu di KAE, tangannya memegang tanganku di bawah meja. Ini tentang keadilan, bukan dendam, katanya. Tapi saat kami berjalan keluar, seorang tetangga lama melihat kami, tatapannya penuh tuduhan. Di Indonesia, hubungan seperti kami masih tabu, bisa dihukum sosial atau bahkan hukum di beberapa daerah. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku membantu Rina pindah ke apartemenku sementara, tapi ibu memohon agar aku biarkan mereka tinggal. Kami akan bayar sewa, katanya. Aku ragu, ingat bagaimana dulu mereka memaksaku menikah dengan laki-laki untuk menyembuhkan aku. Keputusan itu menyiksa, memakan berarti mengkhianati diriku sendiri, tapi menolak berarti membiarkan mereka menderita. Nadia menyarankan mediasi, tapi ayahku menolak, aku tak mau anak sesat di rumahku. Akhirnya, aku setuju biarkan mereka tinggal dengan syarat, mereka harus menerima aku apa adanya. Pertemuan keluarga itu berubah jadi medan perang emosi. Ayah berteriak tentang agama, ibu menangis tentang keluarga, Rina membelaku. Aku cerita perjuanganku, hidup sendirian, diskriminasi di tempat kerja, tapi juga cinta sejati dengan Nadia. Cinta bukan dosa, kataku. Ayah diam, tapi matanya penuh konflik. Itu malam panjang, penuh air mata dan pengakuan. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui jendela rumah lama, membangunkanku dari tidur gelisah. Aku memutuskan untuk bertemu Nadia di bandara, dia kembali dari Bandung untuk mendukungku sepenuhnya. Saat kami bertemu, pelukannya memberi kekuatan, tapi aku tahu risiko, di Indonesia, pasangan sesama jenis sering mendapat ancaman dari kelompok radikal. Kita harus hati-hati, bisiknya. Kami pulang bersama, dan untuk pertama kalinya, aku perkenalkan dia ke Rina. Adikku tersenyum, senang bertemu, Kak Nadia. Kak Aisyah sering cerita tentangmu. Tapi ayahku bereaksi berbeda. Saat melihat Nadia, wajahnya memerah. Siapa ini? Temanmu yang? Itu, tanyanya sinis. Aku tegakkan badan, dia pacarku, ayah. Dan aku tak akan sembunyikan lagi. Debat meledak lagi, ayah mengutip ayat-ayat suci, bilang aku membawa kutukan ke keluarga. Ibu mencoba menenangkan, tapi hatinya terbelah, antara norma masyarakat dan cinta pada anaknya. Nadia tetap tenang, sebagai pengacara, dia argumen dengan logika, cinta tak melanggar hukum, tapi diskriminasi ya. Konflik internal ayah mulai terlihat. Malam itu, dia memanggilku sendirian ke ruang kerjanya. Aisyah, dulu aku pikir aku melindungimu. Tapi sekarang, melihatmu sukses, aku ragu. Pengakuan itu mengejutkan, tapi dia tambah, tapi masyarakat akan menghakimi kita. Aku balas, masyarakat berubah, ayah. Dan jika tidak, kita yang ubah. Percakapan itu membuka luka lama, membuatku bertanya-tanya, apakah memakan berarti menyerah pada nilai-nilai mereka. Sementara itu, di luar rumah, tekanan sosial meningkat. Tetangga mulai bergosip, ada yang menelepon ibu, bilang seanakmu bawa pengaruh buruk. Seorang ustadz lokal datang, menawarkan terapi untukku. Aku tolak mentah-mentah, tapi itu memicu demo kecil di depan rumah oleh kelompok konservatif. Nadia hubungi rekan-rekannya di LSM Hak Asasi, mereka datang untuk mediasi. Ini tentang hak manusia, kata Nadia di depan mereka. Tapi pemimpin demo balas, di Indonesia, kami punya nilai-nilai Islam yang harus dihormati.
Aku merasa terpojok, ingat masa kecilku di madrasah di mana guru bilang homoseksualitas adalah dosa besar. Konflik moral menyiksa, apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini, atau mereka yang salah karena menolak? Rina mendukungku, diam-diam bergabung dengan komunitas online, tapi dia takut ketahuan. Kak, aku juga suka perempuan, bisiknya suatu malam. Pengakuan itu membuatku terkejut, tapi juga bangga. Kami bicara panjang, berbagi pengalaman, memperkuat ikatan saudara yang hilang. Nadia dan aku menghadapi ujian pertama kami sebagai pasangan. Saat kami keluar makan malam, sekelompok pemuda menghadang kami di parkir. "Hei, lesbian. Pulang sana." Nadia tarik tanganku, kami lari ke mobil. Kejadian itu membuatku trauma, ingat saat diusir dulu. "Apa kita harus pisah?" tanyaku pada Nadia di rumah. Dia geleng, "Tidak, kita lawan bersama." Keputusan itu mahal, Nadia kehilangan klien karena rumor, aku dapat ancaman email di perusahaan. Ayahku, melihat insiden itu di berita lokal, mulai berubah. Dia datang padaku, "Aku tak mau kau terluka lagi." Tapi saat aku tanya apakah dia terima Nadia, dia diam. Konflik keluarga memuncak saat ulang tahun ibu. Aku undang Nadia, tapi ayah tolak. "Dia bukan keluarga," katanya. Aku ultimatum, "Kalau begitu aku juga bukan." Ibu menangis, memohon damai. Akhirnya, ayah setuju, tapi dengan syarat Nadia tak tunjukkan aksi di depan umum. Malam pesta itu tegang. Nadia duduk di sampingku, tangan kami tak bersentuhan. Tapi saat toast, aku angkat gelas, untuk keluarga yang belajar menerima. Ayah mengangguk pelan, tapi matanya penuh pertanyaan. Setelah pesta, Rina cerita dia dibully di sekolah karena kakaknya. Mereka bilang aku juga abnormal. Hatiku hancur, sadar bahwa pilihanku memengaruhi orang lain. Apakah aku harus mundur untuk lindungi mereka? Nadia dan aku bicara semalaman. "Ini harga yang harus dibayar untuk kebebasan," katanya. Tapi aku ragu, ingat mimpiku dulu, hidup normal dengan keluarga. Pagi harinya, berita buruk datang, perusahaan ayah dulu menuntutnya lagi, dan rumah ini terancam disita jika tak bayar. Aku punya pilihan, bayar hutang mereka atau biarkan. Keputusan itu memaksa aku hadapi mautun etis, membantu berarti memakan, tapi juga mengkhianati perjuanganku. Aku pilih bantu, tapi dengan syarat mereka ikut seminar tentang inklusitas LGBTQ. Ayah marah awalnya, tapi setuju karena tak ada pilihan. Seminar itu diadakan oleh HELSM Nadia, di mana cerita-cerita korban diskriminasi dibagikan. Ayah diam sepanjang acara, tapi setelahnya, dia bilang, "Aku tak paham semuanya, tapi aku tak mau kehilanganmu lagi." Itu langkah kecil, tapi berarti. Hari-hari setelah seminar, suasana rumah mulai berubah. Ayah lebih banyak diam, tapi tak lagi kasar. Ibu mulai tanya tentang Nadia, "Dia orang baik, ya?" Aku cerita bagaimana Nadia bantu korban kekerasan domestik, termasuk perempuan LGBTQ. Rina semakin dekat dengan kami, bahkan ikut Nadia ke kantor untuk magang. Tapi di luar, badai belum reda. Media sosial ramai dengan hashtag tolak LGBTQ, dan namaku muncul di thread-thread negatif setelah seseorang bocorkan ceritaku. Seorang jurnalis hubungi aku untuk wawancara. Aku ragu, tapi Nadia dorong, "Ini kesempatan ubah pandangan." Wawancara itu tayang di nasional. Aku cerita perjuanganku dari diusir sampai sukses. Reaksi campur, dukungan dari komunitas muda, tapi hujatan dari kelompok tradisional. Ayah nonton itu, dan malamnya, dia bilang, "Kau berani sekali." Tapi dia tambah, "Tapi apa ini benar?" Pertanyaan itu memicu debat panjang tentang moralitas, apakah agama dan cinta bisa berdamai. Konflik internalku memuncak saat aku dapat tawaran kerja di Singapura, di mana LGBTQ lebih diterima.
Ayo pindah, kata Nadia. Tapi aku tak mau tinggalkan Rina dan keluarga yang baru mulai pulih. Keputusan itu menyiksa, pergi berarti bebas, tinggal berarti terus lawan. Rina bilang, Kak, jangan pergi. Aku butuhmu. Ibu juga memohon. Ayah, secara mengejutkan, bilang kalau kau pergi, rumah ini kosong lagi. Saat aku pertimbangkan, insiden besar terjadi. Kelompok radikal demo di depan kantorku, tuntut aku dipecat karena propaganda. Bosku, yang konservatif, tekan aku mundur. Nadia lawan secara hukum, ajukan gugatan diskriminasi. Proses itu panjang, penuh saksi dan argumen. Di pengadilan, ayah datang sebagai saksi, bilang anakku tak salah. Dia korban. Kesaksian itu mengejutkan semua, termasuk aku. Itu momen odd or though, apakah perubahan mungkin bahkan pada orang paling keras. Tapi kemenangan itu mahal. Nadia dapat ancaman mati, kami harus pindah sementara ke rumah aman. Di sana kami bicara tentang masa depan. Apa kita nikah di luar negeri, tanyanya. Ide itu romantis, tapi di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, bahkan bisa dihukum. Konflik etis, apakah kami egois jika lanjut, atau pengecut jika mundur? Rina ikut kami, cerita dia putus dengan pacar laki-lakinya karena sadar suka perempuan. Kak, bantu aku bilang ke orang tua. Kami dukung, tapi saat Rina bicara ke ayah dan ibu, reaksi mirip dulu, ayah marah, ibu menangis. Tidak mungkin dua anakku begini, kata ayah. Debat keluarga lagi, tapi kali ini aku bela Rina. Ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa kami. Ayah pergi semalam, kembali dengan buku tentang psikologi. Aku baca ini, katanya pelan. Itu langkah besar, tapi masyarakat luar tak berubah cepat. Teman-teman lama menjauh, bisnisku turun. Nadia kehilangan kasus lain karena bias hakim. Kami rasakan harga sebenarnya, isolasi, kerugian finansial, dan luka emosi. Suatu hari, aku dapat surat dari panti asuhan dulu, undang aku bicara di acara mereka. Aku setuju cerita pengalamanku untuk inspirasi anak-anak buangan. Di sana aku bertemu gadis muda seperti diriku dulu, penuh ketakutan. Itu mengingatkanku mengapa aku lawan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi selanjutnya. Kembali rumah, ayah ajak bicara. Aisyah, aku salah dulu. Makan ayah. Air matanya jatuh, pertama kali kulihat. Aku peluk dia, tapi bilang, makan tak cukup. Terima kami. Dia angguk, aku coba. Momen itu penuh emosi, tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Nadia dan aku rencanakan liburan ke Bali untuk istirahat. Di sana, jauh dari tekanan Jakarta, kami nikmati momen bersama. Tapi saat di pantai, seorang turis lokal kenali kami dari berita, bilang dukungan. Itu memberi harapan, perubahan mulai dari individu. Kembali ke Jakarta, realitas menyambut kasar. Bisnisku hampir bangkrut karena boikot dari klien konservatif. Aku harus pekaryawan, termasuk teman dekat. Nadia sarankan merger dengan perusahaan produk, tapi itu berisiko. Keputusan itu memaksa aku pilih, bertahan atau ganti arah. Aku pilih bertahan, tapi dengan strategi baru, fokus pada pasar internasional. Sementara itu, Rina hadapi krisis sendiri. Di universitas, dia dibully karena keluarga abnormal. Dia depresi, hampir bunuh diri. Aku temukan dia di kamar mandi dengan pisau, hatiku hancur. Kenapa harus begini, Kak, tangisnya. Kami bawa ke psikolog, di mana terungkap trauma dari masa kecil kami. Ayah dan ibu ikut sesi, pertama kali mereka akui kesalahan. Kami pikir kami lindungi kalian, kata ibu. Tapi psikolog bilang penolakan adalah kekerasan.
Proses penyembuhan keluarga mulai, tapi masyarakat tak diam. Ada petisi online tuntut aku tinggalkan rumah warisan. Ayah lawan, tulis surat terbuka di koran, anakku berhak hidup bahagia. Itu kontroversial, ayah dapat hujatan dari teman lama. Dia sakit karena stres, masuk rumah sakit. Di sana aku jaga dia, bicara dari hati ke hati. Ayah, kenapa dulu kau usir aku, tanyaku. Dia jawab, aku takut apa kata orang. Tapi sekarang, aku takut kehilanganmu. Keluar rumah sakit, ayah berubah total. Dia ikut parade hak asasi, meski kecil-kecilan. Nadia bangga, ini kemenangan. Tapi tak semua happy ending. Ibu masih ragu, takut dosa agama. Dia konsultasi ulama progresi, yang bilang cinta tak bertentangan dengan iman. Perlahan, ibu terima Nadia sebagai teman dekat. Konflik terbesar datang saat Nadia dapat tawaran kerja di Eropa. Ini mimpiku, Aisyah. Tapi aku tak mau tinggalkanmu. Aku dorong pergi, kita bisa LDR. Tapi hatiku sakit, tahu jarak bisa hancurkan hubungan. Keputusan itu penuh pengorbanan, Nadia pergi, aku tinggal lawan sendiri. 6 bulan kemudian, Nadia kembali untuk liburan. Kami reunian emosional, tapi ada ketegangan. Aku rindu, tapi di sana aku bebas, katanya. Aku cemburu, takut dia temukan orang lain. Debat muncul, apa kita cukup kuat, tanyaku. Nadia jawab, cinta kita sudah lewati badai. Tapi saat dia pergi lagi, aku merasa sendirian. Rina lulus kuliah, dapat kerja di LSM seperti Nadia. Dia perkenalkan pacarnya, seorang perempuan. Ayah terkejut, tapi kali ini dia bilang, selama kau bahagia. Itu momen odd or though, perubahan butuh waktu dan penderitaan. Bisnisku pulih, berkat dukungan komunitas. Aku luncurkan app baru untuk support LD, dapat penghargaan nasional. Di acara itu aku pidato, diskriminasi hancurkan keluarga, tapi cinta bangun kembali. Ayah hadir, tepuk tangan paling kencang. Tapi tak ada akhir sempurna. Nadia putuskan kembali permanen, tapi dengan syarat kami pindah ke kota lebih toleran seperti Yogyakarta. Aku setuju, tapi itu berarti tinggalkan rumah lama. Ayah sedih, rumah ini milikmu. Aku balas, rumah adalah orang-orang, bukan batu. Pindah ke Yogyakarta, kami mulai hidup baru. Masyarakat di sana lebih terbuka, tapi masih ada tantangan. Kami ikut komunitas, bantu orang lain. Rina ikut, keluarga kunjungi sering. Ayah bahkan ikut workshop tentang al-lisib. Suatu hari, aku terima surat dari ayah, terima kasih telah ajar ayah mencintai tanpa syarat. Itu membuatku menangis, sadar harga yang dibayar, tahun-tahun hilang, luka emosi, tapi juga pertumbuhan. Hidup di Yogyakarta membawa kedamaian relatif. Nadia dan aku bangun rumah kecil, dengan taman seperti dulu. Kami adopsi anjing, simbol keluarga baru. Tapi masa lalu tak pernah hilang. Saat Lebaran, keluarga datang, ayah peluk Nadia untuk pertama kali. Selamat datang di keluarga, katanya. Momen itu penuh air mata, tapi juga pertanyaan, apakah Ma cukup hapus luka? Rina menikah dengan pacarnya di upacara simbolis, kami hadir. Ayah beri restu, meski tak resmi. Masyarakat sekitar gosip, tapi kami abaikan. Bisnisku berkembang, aku jadi pembicara internasional tentang hak di Indonesia. Tapi setiap pidato, aku ingat harga, teman hilang, ancaman, dan konflik internal yang tak pernah selesai. Nadia dan aku hadapi ujian terakhir saat ibu sakit kanker. Kami kembali ke Jakarta, jaga dia. Di rumah sakit, ibu bilang, aku bangga padamu, Aisyah. Makan ibu. Aku makan, tapi tanya, kenapa dulu diam? Dia jawab, aku takut ayah.
Tapi sekarang aku lihat cinta kalian murni. Ibu meninggal damai, meninggalkan kami dengan warisan emosi. Setelah pemakaman, ayah pindah ke Yogyakarta bersama kami. Dia pensiun, ikut kegiatan komunitas. Aku ingin tebus kesalahan, katanya. Kami jadi keluarga utuh lagi, tapi dengan bekas luka. Rina punya anak melalui donor, kami jadi tante bangga. 10 tahun setelah kembali, aku lihat ke belakang, dari disir sampai diterima. Tapi masyarakat Indonesia masih berjuang dengan isu LGBT, dengan undang-undang diskriminasi dan kekerasan. Aku dan Nadia terus advokasi, tapi lelah kadang datang. Apa layak, tanyaku suatu malam. Nadia jawab, ya karena kita ubah satu keluarga, satu orang pada satu waktu. Cerita ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi tentang perjuangan terus-menerus. Konflik internal, pengkhianatan keluarga, pengorbanan cinta, dan kebangkitan diri. Setiap pilihan punya harga, dan kami bayar mahal. Apakah benar bahwa memakan orang tua yang menyakiti kita karena identitas seksual adalah tindakan lemah, atau justru kekuatan terbesar?